Mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala tampaknya sedang juga mengkritik Pak Prabowo Subianto dengan mengatakan seorang pemimpin tidak boleh hanya berani saja tetapi harus mengambil kebijakan yang tepat dan tidak boleh salah. Meski Pak Yusuf Kala mengambil contoh seperti Donald Trump yang mengambil kebijakan tarif dagang terhadap sebuah negara yang ternyata menurut Pak JK justru merugikan pengusaha Amerika sendiri. Tapi saya melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak JK terkait seorang pemimpin tidak boleh hanya berani saja, lebih besar ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa Prabowo Subianto memang adalah seorang pemimpin yang terlihat sangat berani. Tetapi banyak statement-statement beliau, pernyataan-pernyataan beliau yang hanya disampaikan sebatas pernyataan tetapi tidak bisa berjalan. Saya mau tunjukkan beberapa apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto soal penghapusan outsourcing di hadapan buruh pada hari buruh 1 Mei. Prabowo Subianto mengatakan akan menghapus outsourcing. Kemudian ditanggapi berpihak oleh para pengusaha dan asosiasi pengusaha bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ketika itu dilakukan, maka para pengusaha ini akan menjerit dan gulung tikar. Supaya tidak gulung tikar, harga produk yang akan naik. Siapa yang akan menanggung kenaikan harga tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Pak Prabowo soal penghapusan TKDN, soal penghapusan kuota-kuota impor. Bagaimana sekarang faktanya? Apakah berjalan? Sama sekali tidak. Kebijakan itu memang adalah sebuah kebijakan yang berani yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, tetapi dalam tataran pelaksanaan eksekusi tidak bisa berjalan. Justru akan merugikan kita. Nah, inilah tampaknya bahwa Pak Prabowo Subianto memberikan satu pernyataan tapi tidak menguasai persoalan bangsa yang sesungguhnya. Tidak menguasai persoalan apa yang terjadi sesungguhnya. Pemikiran Pak Prabowo sebetulnya baik untuk bangsa dan negara. Saya menangkap bahwa Pak Prabowo ini memiliki satu pemikiran yang besar untuk Indonesia. Tetapi masalahnya, Pak Prabowo tidak memahami jalan menuju cita-cita itu seperti apa. Yang saya berharap sebetulnya justru adalah Pak Prabowo segera kembali ke cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, sentosa. Dan bukan melaksanakan cita-cita pribadi Pak Prabowo Subianto. Kita pernah punya presiden bernama Joko Widodo yang membuat cita-cita pribadinya menjadi cita-cita bangsa. Salah satunya IKN. IKN itu adalah cita-cita pribadi Jokowi yang menguras uang, menguras APBN. Jangan sampai cita-cita pribadi ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan cita-cita pribadi baru. Tapi lupa cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sentosa. Maka harus kembali ke cita-cita itu. Untuk kembali ke sana tidak boleh pemimpin hanya merasa dia berani, merasa bisa melakukan apa saja, merasa tidak akan ada yang protes, merasa tidak akan ada yang berani, merasa tidak akan ada yang berani melawan. Sehingga seenaknya saja mengurus negara, melakukan apapun yang dia inginkan. Pak Prabowo Subianto, Bapak harus saya kritik. Karena saya melihat sekarang 7 bulan sudah pemerintahan Bapak. Bila arah bangsa kita ini tidak jelas mau kemana. Banyak kebijakan Bapak soal koperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan antara ini adalah 3 poin kebijakan besar Bapak sekarang yang menurut publik, menurut saya masih patut untuk dipertanyakan. Bapak sebetulnya mau bawa kita kemana? Makan bergizi gratis masih berjalan sangat kecil, tapi sudah aut-autan kacau dan bahkan banyak yang keracunan. Bahkan mappingnya tidak jelas harusnya. Kalau uang kita masih tidak cukup, lebih bagus di mapping diberikan makan itu kepada masyarakat, anak-anak yang membutuhkan, yang memang tidak sarapan, tidak makan dari rumah karena ketidakmampuan orang tuanya. Kita tidak usah malu mengakui bahwa banyak masyarakat kita yang miskin yang tidak mampu sarapan karena ketidakmampuan orang tua. Kenapa bukan mereka yang di mapping dan diberikan? Daripada uang puluhan triliun, ratusan triliun akan terbuang begitu tanpa manfaat terhadap gizi anak-anak. Soal Danantara ini kalau hanya mengumpulkan dividen dari BUMN dan menginvestasikannya kembali untuk apa Danantara? Hanya akan menambah jajaran pejabat-pejabat negara yang harus digaji. Jangan sampai nanti dividen BUMN ini habis itu menggaji struktur Danantara yang banyak sekali. Soal koperasi merah putih, ini juga belum jelas konsep bisnisnya. Tetapi anggaran untuk koperasi merah putih ini, kalau 80.000 koperasi kali 3 miliar saja itu sudah 240 triliun. Dari mana duitnya?
Pola bisnis apa yang akan dilakukan? Nah, kalau dilakukan untuk pola bisnis penyalur tunggal barang bersubsidi, maka akan banyak ratusan ribu penganggur baru akan tercipta. Karena usahanya akan tutup, seperti agen-agen LPG. Investasi agen-agen LPG ini miliaran. Nah, kalau LPG hanya boleh disalurkan oleh Koperasi Merah Putih, kemana arahnya pengusaha LPG kemarin-kemarin ini, termasuk Pangkalan dan lain-lain? Maka Pak Prabowo jadi pemimpin itu tidak hanya boleh berani, harus menguasai lapangan secara komprehensif. Makanya Bapak harus banyak turun ke wilayah Indonesia, Pak. Jangan jadi Jakarta dan ke luar negeri. Saya sering turun ke bawah mendengar keluhan masyarakat. Mereka semua menjerit, dan banyak teman-teman yang menyatakan, ini apa Pak Prabowo, hanya omong-omong saja. Jangan sampai harapan tinggi, saya salah satu orang yang punya harapan tinggi, ekspektasi terhadap pemerintahan Bapak akan memajukan Indonesia. Tetapi kalau harapan saya dan banyak masyarakat lain ini berubah menjadi perlawanan, maka Bapak akan menuai masalah. Saya berharap Pak Prabowo segera kembali ke cita-cita kemerdekaan Indonesia, dan bukan cita-cita pribadi, bukan cita-cita Jokowi, tetapi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo Pak, masyarakat pasti akan mendukung Bapak kalau Bapak berjalan di jalan yang benar dan tidak asal omong-omong saja.